Temu lagi di hot room, Pak Ferry Amsari katanya sampai Kemenlu Amerika Serikat sudah memberikan komentar atas perilaku dari Lili Pintauli ini. Bisa Anda jelaskan? Ya, di laporan atau report dari Kemenlu itu kan soal unsur-unsur demokrasi lah terkait di Indonesia. Dan salah satu isinya adalah soal bagaimana tindak tanduk dari Bu Lili Pintauli yang mengatur berbagai perkara dan kemudian juga menerima gratifikasi. Ya. Dan bagi saya kalau digabungkan dengan konteks Dewas dan etika, Bang Hotman, ada di peraturan Dewas pasal 10 mengatakan 3 jenis sanksi. Ringan, sedang, berat. Kapan dia disebut ringan? Kalau dia berdampak kepada kedeputian atau kesekjenan. Kapan disebut sedang? Kalau dia berdampak kepada KPK. Kapan dia disebut berat? Kalau berdampak kepada negara. Nah, ini dampaknya luar biasa, mempermalukan Indonesia di depan publik. Bagi saya kalau Dewas tidak mengerti juga apa yang sedang terjadi dan tidak memberikan sanksi berat, memang dugaan bahwa Dewas sebagai alat, tadi bahasanya memoderatkan hukuman, saya menyebutkan memang lembaga ini diperuntukkan untuk menjadi tameng dari pelanggaran etik pimpinan KPK. Wow, kejam kali kau. Pak Kurniawan, gimana Pak Kurniawan? Mengenai itu tadi, sampai Kemenlu Amerika Serikat sudah memberikan komentar atas perilaku Lili Pintauli. Apa komentar Anda? Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ferry. Jadi ini namanya sudah tidak hanya sekedar negara, tapi ini kalau bicara soal eksekutif itu kita bicara soal presiden. Ini sudah mempermalukan kinerja presiden. Jadi kalau menurut saya, ya apapun ceritanya sudah tidak ada alasan untuk mempertahankan Lili, baik secara etik maupun pidana. Dan ini juga menjadi proses pembelajaran juga bahwa, karena kan gini, KPK ini kan dibentuk awalnya sebagai trigger mekanisme. Karena orang tidak percaya dengan polisi dan kejaksaan, maka kemudian dibentuk KPK. Kemudian dia diberi fasilitas segala macam, kekebalan macam-macam. Nah kalau sekarang kemudian dia berulah, justru akan merusak sistem yang sudah dibangun. Maka harus ada tindakan yang lebih tegas jika pimpinan KPK melakukan kesalahan. Kalau tadi di infografis dinyatakan ada bahkan sopir menerima empek-empek langsung dipecat. Maka ketika pimpinan yang melakukan, maka tindakannya pun harus lebih berat daripada sekedar sopir terima empek-empek. Apalagi ini bicara soal perbuatan yang dilakukan kaitannya dengan pekerjaan. Pak Rey, laporan dari Kemenlu Amerika ini, apakah ada manuver politik di belakangnya? Saya kira pandangan itu sejauh yang kita lihat masih objektif. Karena, objektif Kemenlu Amerika? Iya, laporan itu. Karena menyinggung bukan hanya berkenaan dengan itu saja, tapi soal penegakan hukum, soal penegakan HAM di Indonesia, proses demokratisasi, termasuk di dalamnya adalah soal pemberantasan korupsi. Jadi murni penilaian berdasarkan data? Saya kira itu masih lumayan objektif. Tentu versi pemerintah akan mengatakan mungkin sebaliknya gitu. Tapi saya mau lihat ini Bang. Jadi misalnya tadi saya mengatakan bahwa keberadaan Dewas ini adalah bagian dari strategi memoderasi pelanggaran-pelanggaran. Tapi harus diingat juga bisa dipakai bahasa yang lebih moderasi itu moderasi itu apa? Ringankan atau apa? Tidak, mestinya berat diturunkan. Mestinya harus dilanjutkan ke sana, kita cukupkan sampai di sini gitu. Oh begitu. Misalnya begini, jangan-jangan kasusnya Ibu Lili ini karena udah berulang kali dilakukan, boleh jadi mungkin saya nggak tahu apakah ini juga diketahui oleh komisioner yang lain atau tidak. Misalnya, apakah tidak ada mekanisme saling menasihati di lingkungan komisioner? Kan mestinya kan begitu Ibu Lili tidak masuk kantor, kan ditanya, mana beliau? Oh ternyata ada di Mandalika gitu. Kan mestinya pimpinan komisioner akan tanya, pakai apa? Dengan cara apa? Bagaimana? Izin ke siapa? Benar. Kan semestinya begitu. Berarti Anda menduga pimpinan KPK yang lain tahu ini semua mestinya tapi didiamkan. Tahu kan izin mestinya, kan? Mesti dengan izin kemana? Boleh nggak komisioner KPK menonton yang nggak ada hubungannya dengan tugas KPK kok keluar kota? Mungkin di jam kerja dan seterusnya itu. Apa yang saya mau katakan Bang Hotman? Standar nilai dan etik di komisioner yang sekarang juga turun. Itu persoalan berat.
Jadi ini bukan hanya persoalan Ibu Lili toh. Jadi model-model yang kayak begini misalnya dianggap oleh komisioner yang KPK ini masalah biasa saja gitu loh. Etika biasa saja gitu. Itu termasuk misalnya ya ketika presiden mengatakan jangan pakai hasil TWK, dipakai juga. Ketika ombudsman misalnya mengatakan ada persoalan dalam apa namanya itu ya kebijakan TWK itu nggak diindahkan. Apa artinya? Artinya adalah ada standar moral dan standar etik yang makin menurun yang berada di lingkaran komisioner KPK dan itu dibiarkan oleh Dewan Pengawas. Termasuk dulu misalnya kita ribut ya, kok ada meskipun kita setuju tindakannya gitu, yaitu kasus Harun Masiku. Ya kan itu seingat saya dinyatakan oleh Dewan Pengawas tanpa sepengetahuan mereka. Padahal di undang-undang yang baru harus berdasarkan pengetahuan mereka. Tapi dibiarkan oleh KPK. Tindakan itu kita setujui. Tapi kalau terkait dengan undang-undang yang sudah direvisi yang tadi Bang Saud sudah mengatakan kita semua nggak setuju itu gitu ya. Ternyata nggak dilaksanakan juga. Kalau nggak dilaksanakan artinya harus ada panggilan dari Dewas. Dan Dewas nggak melakukannya. Apa artinya gitu? Artinya ada standar moral yang diturunkan, dibiarkan oleh Dewan Pengawas, dan ini semua dalam ruang lingkup hasil dari revisi undang-undang KPK. Jadi menurut Anda Dewas ini sebenarnya tidak pantas, seharusnya juga mundur? Saya kira kita menolaknya kan, kita udah mengatakan kita menolak undang-undang yang baru. Jauh mungkin lebih efektif seperti yang kita lakukan dulu, sifatnya ad hoc. Kita lihat dulu grafis berikut ini bagaimana kepercayaan publik terhadap KPK. Puas, kok ini puas 43,%? Ya. Tidak puas 48. Tidak tahu 8,1. Ini penurunan bukan dari Maki? Ya kalau soal kepuasan ini kan soal subjektif nih Bang. Dulu waktu zamannya Pak Saud tinggi jelas penurunan. Kalau ini jelas penurunan. Itu 23 tuh Bang. Sekali. Ya. Misalnya Presiden KPK, TNI, itu biasa begitu tuh. Ya. Nah, tapi kalau kemudian kita kaitkan lagi dengan kita drop lagi dengan data kinerja misalnya untuk tahun 2021 antara Kejaksaan Agung, Kepolisian dan KPK, Kejaksaan Agung itu menangani 371 kasus. KPK itu hanya 32 kasus. Kerugian negara yang bisa diselamatkan oleh Kejaksaan Agung itu adalah 26,5 triliun. Sedangkan KPK itu hanya 596 miliar. Artinya sudah berbalik. Kalau zaman dulu KPK yang menonjol, sekarang malah berbalik. Makanya kemudian jadi pertanyaan, masih perlukah sebenarnya KPK? Makanya kemudian berapa kali kami dari Maki laporannya justru ke Kejaksaan Agung, bukan ke KPK. Oke Pak Saud, gitu. Komentar Anda bagaimana? Masih perlu nggak KPK ini? Karena kita sudah tanda tangani piagam PBB. Piagam PBB itu, UNCIS itu mengatakan harus ada satu badan yang permanen di setiap negara yang mendatangani itu, yang memberantas korupsi. Jadi ya, kita harus tetap ada. Nggak bisa kita terus kemudian... Ya tapi kalau begini bagaimana? Malah terjadi penurunan yang sangat besar. Ya saya bilang sih ya udahlah, kembalikan aja undang-undangnya itu. Nanti kita ganti dulu lah presidennya, baru kemudian kita kembalikan undang-undangnya. Jadi Anda menunggu presiden ganti? Iya, nanti kita pilih yang benar-benar. Maksudnya setelah 2024. Ya 2024. Jangan juga kita jadi confused di situ. Nanti bisa. Jadi Anda setuju sekarang ini kinerja kejaksaan jauh lebih hebat dari KPK? Kalau by media ini yang saya lihat memang sangat jauh ya, sangat jauh baik kuantitatif dan kualitatifnya. Kuantitatifnya yang dikembalikan tuh cukup besar juga. Terus kemudian juga mereka sudah mulai masuk kemarin di bandara, malah di level orang paling depan tuh udah diambil tuh. Jadi kan banyak di eselon-eselon bawah ya, itu kan juga banyak yang nakal-nakal juga. Mereka sudah mulai masuk ke sana gitu, tidak hanya di level atas. Saya boleh mengomentari poin ini enggak? Jadi sebenarnya bukan kinerja kejaksaan yang meroket tinggi, tapi kinerja KPK yang anjlok habis-habisan. Data tadi menunjukkan ini periode pimpinan pertama yang angka ketidakpuasannya lebih tinggi dari angka puasnya. Dulu angka puas terhadap KPK itu 70% ke atas, Bang. Tidak pernah sampai ke 43%. Jadi sebenarnya
Yang membuat publik tidak percaya itu ya kinerja pimpinan KPK. Karena pegawainya sama, pegawai yang dulu juga itu. Oke, kita istirahat dulu, kembali lagi sesudah berikut ini.